Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susanillah hadrati sultanul awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Syekhana al-mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhana al-mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wafadajul Arifin ila hadratil mukarram Yaji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil awhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru-guru kita semua, bil khusus pada seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Raudhah yang kami ta'zimi, yang kami hormati, serta seluruh jamaah salat subuh, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ditakdirkan Allah untuk kembali silaturahim setelah, kata Pak Maksum, lebih dari setahun kita tidak bersuang. Alhamdulillah, biidznillah, pagi hari ini saya bisa kembali bersilaturahim. Pada saat kemarin sore saya dapat WA dari Pak Maksum, posisi saya sedang baru keluar dari tol Grati, Pak. Ada kegiatan tadi malam ngaji di Watu Lumbung itu. Watu Lumbung itu desa terakhir di Kecamatan Lumbang yang berbatasan dengan Bromo gitu. Ada kegiatan yang harus saya hadiri. Terus ketika Pak Maksum WA saya jadi ingat gitu, beberapa kali Pak Maksum itu WA saya selalu tidak bisa. Tidak bisanya bukan karena apa, karena pas bersamaan dengan ada kegiatan yang sudah terjadwal dan sedang terlaksana gitu. Ingat itu saya, waduh, ya apa ini, antara iya atau tidak. Ya sudah, bismillah. Tadi malam saya sampai jam 1:30 di rumah. Ya saya bismillah, hari ini saya bertekad untuk memenuhi harapan Maksum yang ya mudah-mudahan, walaupun ini sekedar badal, tapi mudah-mudahan badal yang bermanfaat gitu. ya insyaallah, mudah-mudahan. Kenapa demikian, para jamaah sekalian? Di dalam keterangan hadis itu kan ada 7 golongan di mana kelak itu dia akan mendapatkan naungan. Ada 7 golongan yang ketika di akhirat dia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara mereka itu adalah orang yang bertemu karena Allah, kemudian berpisah karena Allah. Ketika berkumpul tentunya kita sedang bersama Allah. Itulah orang yang kelak berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita ini termasuk di antara mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ingin singgung tentang masalah keimanan, bahwa orang-orang mukmin itu sungguh sangat istimewa kedudukannya di sisi Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim gitu. Jadi orang mukmin itu dalam surat Al-Anfal ini dijelaskan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika dia mendengar disebut nama-nama Allah, disebut asma Allah, langsung dia bergetar. Wajilat qulubuhum. Bergetarnya bagaimana? Bukan bergetarnya seperti kita karena vertigo, karena ada, tidak. Bergetar artinya spontanitas panggilan ini semangat untuk memenuhi perintah-perintah Allah, sekaligus dia bertekad untuk senantiasa menjauhi larangan. Ingat langsung itu. Gambaran adab dia ingat, gambaran surga yang sudah dijanjikan pun dia ingat. Maka dia kemudian punya rasa khawatir, rasa takut. Ada getaran, ada semangat untuk bersungguh-sungguh dalam itu. Wa idza tulat alaihim, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah-tambah kekuatan imannya itu. Karena memang iman itu menjadi power gitu. Orang berjalan melaksanakan apapun dalam kehidupan kita sehari, bila tidak berlandaskan iman, biasa-biasa saja. Tetapi ketika seseorang melandaskan setiap aktivitasnya dengan iman, insya Allah akan serius. Akan serius. Kenapa demikian? Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun. Karena bagi mereka akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang istimewa. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun, dan disiapkan ampunan oleh Allah, wa rizqun karim, dan rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman gitu. Maka dari itulah para jamaah rahimakumullah, di dalam salah satu kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan orang mukmin itu dia akan merasakan 5 hari raya. Bukan hanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saja, tetapi dia berhak untuk mendapatkan dan merayakan kenikmatan hari raya sebanyak 5 kali gitu. Ini khusus bagi orang mukmin gitu. Riwayat itu dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik itu. An Anas bin Malik radhiyallahu an, saya bacakan kalimatnya, lafalnya. Lil mu'min khamsatu ayat gitu. Jadi orang mukmin itu berhak untuk mendapatkan 5 hari raya. Al awwalu kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yuktabu 'alaihi dzambun fa huwa yaumun 'id. Setiap hari, satu hari, kapanpun waktunya yang telah dia lewati, kemudian la yuktabu alaihi dzambun, pada hari itu tidak tercatat oleh malaikat bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa. Fahuwa yaumin, yang demikian inilah, kata sahabat Anas bin Malik, itulah hari raya bagi orang mukmin itu. Pertanyaan kita, apakah bisa seseorang itu hari-harinya tidak tercatat telah melakukan perbuatan dosa? Kira-kira bisa buatan? Dan bisa buatan? Sakit buatan? Nah, bisa atau tidak? Apakah kemudian kita bisa melakukannya? Nah, kalau pertanyaan tadi kan seumum. Sekarang kita coba balik kepada diri kita. Apakah kita bisa melakukan hal itu, di mana pada hari tersebut kita tidak melakukan perbuatan dosa sama sekali? Saya katakan bisa. Bagaimana Pak caranya? Bagaimana caranya? Perlu kami beritahu? Perlu kita beritahu, Pak? Ini, jadi ternyata memang manusia bisa melakukan itu, bisa melakukan itu. Nah,
Amal-amal apa kemudian yang bisa kita wujudkan agar pada hari tersebut kita tidak tercatat melakukan perbuatan dosa? Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, manusia itu ada dua unsur sekaligus. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Ada aspek zahir, ada aspek batin. Bila yang kita jadikan acuan adalah aspek zahir, apa yang kita tanyakan tadi sepertinya kok sulit gitu. Tapi kalau ketika kita menggunakan potensi kita yang bersifat batiniyah, sangat mungkin itu bisa kita melakukannya. Lalu bagaimana? Beberapa waktu yang lalu ketika kami pertama kali ke sini, kami telah sampaikan bahwa zikir itu ada dua. Dalam praktek pengamalannya zikir itu ada dua. Ada yang diamalkan menggunakan lisan, ada satu lagi zikir yang tidak perlu menggunakan lisan, cuman memanfaatkan kekuatan ruhani kita, kekuatan qalbu kita, hati kita. Kalau zahir yang kita pergunakan untuk menyebut-nyebut kalimat-kalimat Allah, asma Allah, maka tentu ada batas. Dibatasi ruang, dibatasi waktu. Tapi ada satu potensi yang luar biasa, dia bisa pergunakan tanpa dibatasi oleh apapun, baik dimensi waktu maupun dimensi ruang, yaitu qalbu kita ini. Ketika seseorang mampu memanfaatkan qalbu kita ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, biar sambil bekerja, biar kita beraktivitas sesuai bidang dan profesi kita, biar apapun yang menjadi rutinitas kita sehari-hari, tetap dia tidak terganggu dan dia tidak mengganggu. Itulah hebatnya qalbu. Maka ketika ini diisi zikir tersebut, baru dia akan bekerja secara optimal dan maksimal. Sehingga dengan demikian setiap pergerakan tubuh kita ini yang kita peroleh tidak ada lagi kecuali amal soleh. Kita melangkah dari rumah menuju masjid, setiap pergerakan kaki kita itu adalah amal soleh. Bukan amal soleh karena kita pergi ke masjid, bukan itu saja, tapi karena ada getaran hati yang terus disambungkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan zikir. Zikir itulah di dalam konteks ilmu tasawuf namanya zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Jika seseorang telah mampu mengamalkan zikir yang ada di dalam hatinya terus menerus sejalan dengan denyut jantungnya, maka amal-amal kebaikan terus dia kumpulkan. Kalau sudah amal soleh yang kita kumpulkan, innal hasanat yudhibnas sayyiat, baru amal itu akan mampu menghapus dosa-dosa kita. Nah, dengan demikian para jamaah Bapak Ibu sekalian, baru pada saat yang bersamaan hadis ini berlaku. La yuktabu alaihi dzambun, tidak tertulis, tidak tercatat dalam buku catatan malaikat dia telah melakukan perbuatan dosa. Mengapa demikian? Dosanya sudah terhapuskan oleh amal-amal soleh yang kita kerjakan tadi. Ini. Nah, maka ketika itu sudah kita mampu wujudkan, itulah dia sedang berhari raya. Ternyata sederhana, nggih? Sederhana napa sederhana? Kok sawangane angel ngono, Jang? Kalau belum biasa sepertinya begitu. Ya seperti kita hari-hari aja, aktivitas rutinitas kita hari. Kalau kita belum biasa, belum lanyah gitu Pak.
Tapi kalau sudah biasa, apalagi memang dibiasakan, insya Allah tidak ada yang sulit, Pak. Otomatis. Karena kan dalam dunia kita sehari-hari ini kan ada yang manual, ada yang otomatis kan, ada yang matic kan gitu nggih. Kalau yang manual ya namanya manual, pakai menggunakan kekuatan yang ya indrawi saja. Tapi kalau yang otomatis tidak perlu kita banyak hal. Nah, langsung disentuh sedikit aja sudah langsung ini. Maka ini yang terjadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Otomatis itu, Pak. Langsung dia ingat, langsung dia kuat, langsung bergetar gitu. Nah, karena sudah otomatis gitu. Tidak lagi manual gitu. Nah, maka barangkali kok nyek pententeng nggih, Pak. Bapak Ibu sekalian kok penyampaiannya kok kaku banget nggih. Kita kok nggak ada yang serius semua. Ini seriusnya ngantuk atau seriusnya nggak menarik materinya? Ya, alhamdulillah. Pun apapun kondisinya, pis panjenengan perengakan mawon. Ya, karena saya memang ini, Pak, punya karakter, Pak, tidak seberapa bisa kalau memang saya harus guyon-guyon. Jadi panjenengan terima mawon nggih, apa adanya. Yang penting hidayah Allah. Siapa tahu nanti Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang seperti ini akan berikan taufik hidayahnya kepada kita gitu. Itu yang penting, Pak. Karena saya oleh guru saya itu diwasiati, kamu ngaji itu jangan sampai apa yang kamu sampaikan itu sesat, apalagi bisa menyesatkan orang lain gitu. Maka sempatkan barang sedetik tawajuh, hadapkan hatimu kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, apa yang kami sampaikan ini jangan sampai sesat dan menyesatkan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya memohon agar bahwa kita bertemu pada pagi hari ini benar-benar pertemuan yang syarat dengan hidayah Allah. Walaupun materinya ya tidak menarik begitu. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang istimewa kepada kita ini ya. Ini kita baru satu poin. Saya berikan ditanya topiknya, Pak, besok niku nopo? Terus si Pak Maksum, saya sampaikan ke Pak Maksum, menyikapi kondisi geopolitik yang tidak pasti. Makanya saya memulai dari sini gitu, Pak. Semua ini sekarang kan tidak pasti. Apalagi pejabat, apalagi pengamat gitu. Jadi membuat kita ini kadang-kadang resah, galau, khawatir, takut. Apalagi yang punya travel, Pak. Yang mau travel ini sekarang kan musim-musim keberangkatan haji, Pak. Travel kalau langsung direct dari Surabaya atau dari Jakarta langsung ke Jeddah aman insya Allah gitu. Tapi yang transit lewat Qatar, pesawat Qatar, Emirates, kemudian lewat Dubai misalnya begitu, ya dulu kan sempat deg-degan juga kan gitu kan. Nah, karena memang itu jalurnya bom kan. Ini suasana sekarang ini kan itu membuat suasana dunia termasuk kita kan terpengaruh oleh situasi itu. Makanya saya mencoba menyampaikan kepada Pak Maksum ya, menyikapi situasi geopolitik yang tidak pasti ini gitu. Nah, iya, ini yang pertama. Orang satu hari dia tidak, setiap waktu yang telah dia lewati tidak tercatat dia melakukan perbuatan dosa. Caranya bagaimana? Hidupkan hatinya untuk selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Karena ini adalah amal yang murni, original. Kenapa demikian? Ini tidak bisa dipakai riya. Ketika hati beribadah, ketika hati berzikir, yang tahu hanya Allah dan dirinya. Hebatnya hati di situ, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, yang kedua Bapak Ibu sekalian, watsani al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman. Ketika satu hari, satu saat orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia ini, dia membawa iman. Itulah istilah lainnya disebut dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah,
husnul khotimah. Itu penting. Nah, pada saat itulah dia sesungguhnya sedang berhari raya. Nah, begitu. Dari mana orang bisa membawa iman? Ada beberapa penjelasan. Orang itu akan diambil ruhnya, akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya. Gitu. Kalau hari-harinya sopoi masjid, insya Allah pada saat dia sedang di masjid, dia dipanggil oleh Allah. Kalau setiap harinya dia berzikir kepada Allah, insya Allah pada saat ruh ditarik oleh malaikat Israel, dia dalam keadaan berzikir. Itu. Tapi na'udzubillah, kalau kemudian pada saat kita sedang melakukan hal-hal yang sebaliknya, tiba-tiba dicabut, na'udzubillahi min dzalik, kita dijauhkan dan diselamatkan dari itu. Karena persoalan ruh ini persoalan yang abstrak. Kalau kita mau ekstrim, mau sedikit ekstrim, bahwa perjalanan hidup kita ini ditentukan hanya 1 detik saja selama perjalanan hidup kita di dunia ini, ditentukan 1 detik itu saja. Apakah kita termasuk orang yang beruntung atau sebaliknya? Kapan waktunya? Ketika dinazak itu, lepasnya ruh dari jasad ini, apakah ketika itu kita sempat bertauhid atau tidak? Karena ada orang yang dia orang yang ahli maksiat, banyak melakukan perbuatan dosa, tapi keimanannya tetap utuh dalam dirinya itu. Dia meninggal dunianya sampai berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anakku, kalau aku nanti mati, jangan engkau kafani aku, jangan engkau makamkan aku, tapi bakarlah tubuhku. Gitu. Setelah kau bakar, tumbuklah tubuhku yang sudah menjadi arang. Setelah kau tumbuk halus, tumbuk lagi sampai benar-benar halus. Ketika sudah halus seperti tepung, buanglah debu mayatku itu ke lautan. Dilaksanakan betul Pak oleh anaknya ini. Dia punya anak 4, dibakar semua, terus dibakar, dilempar, dibuang ke laut. Sebagian ditelan gelombang air laut, sebagian terbang di bawah angin. Ketika sudah dilaksanakan, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian panggil, wahai hambaku, wahai debu yang berterbangan, yang sebagian telah ditelan air laut, kun, jadilah kamu seperti semula manusia biasa. Jadi kembali. Kemudian setelah itu ditanya oleh Allah, wahai hambaku, kenapa kalian berwasiat yang aneh itu? Kemudian orang ini menjawab, ya Rob, kami terlalu banyak dosa. Masyarakat telah mengklaim kami adalah orang yang sama sekali tidak tampak kebaikan di mata mereka, sampah masyarakat. Kami ingin menghilangkan jejak kami. Tapi kami yakin ya Rob, engkau adalah Tuhan yang telah memproklamirkan sebagai zat yang maha pengampun. Kami yakin dengan sebesar-besarnya dosa yang kami lakukan, engkau pasti akan mengampuni dosa kami. Itu komitmennya orang itu dalam hatinya. Padahal dia dibilang sampah masyarakat. Nah, kemudian setelah itu, aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Allah ampuni dosanya, maka kemudian jadilah orang itu sebagai salah satu penduduk surga. Nah, apa yang bisa kami ambil hikmah dari cerita ini? Bahwa Bapak Ibu sekalian, iman itu ada di sini. Abstrak, tidak kelihatan, tapi kita bisa buktikan. Maka tidak bisa kita menduga-duga begitu saja terhadap seseorang itu. Iman itu ada di sini. Nah, orang yang ada benih bibit keimanan yang kuat di dalam dirinya itu, komitmennya dia, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib dia sembah kecuali Allah,
akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang melihatnya tidak tampak kebaikannya, tapi tauhidnya itu yang menghilangkan semuanya. Nah, itulah orang yang husnul khotimah. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah inilah fahuwa yaumun aid. Sesungguhnya dia telah berhari raya. Itu yang kedua. Kemudian ada yang ketiga, watsalitsu al-yaumul ladzi yujawizu fihi as-sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Suatu hari di mana orang itu terselamatkan tatkala dia sedang melintasi siratal mustaqim, dan dia aman dari prahara kehidupan akhirat pada hari kiamat kelak. Aman dia. Ketika dia yaumul ba'ats, dibangkitkan oleh Allah, kemudian dia proses hisab dan seterusnya, dia melintasi sirat dengan normal, nyaman, sampai dia terus ke surga. Pada saat itulah fahuwa yaumun aid, dia sedang berhari raya, sedang menunaikan, sedang menikmati suasana hari raya gitu. Karena dia aman, sudah langsung melintasi itu. Nah, hal ini didukung oleh hadis yang lain, idza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun lahum ajnihatun. Bahwa pada hari kiamat kelak, ketika sudah tiba, maka ada sekelompok manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ajnihatun. Ajnihatun itu sayap. Apa ada manusia yang punya sayap, Pak? Mboten enten nggih? Ada mboten? Ada katanya itu, Batman. Batman kan punya sayap. Ya. Jadi besok ada manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sayap. Nah, karena punya sayap, fayatiruna ala hiqanil jannah. Enggak tanggung-tanggung, Pak. Dengan sayapnya itu dia mampu terbang melintasi tembok-temboknya surga. Enggak tanggung-tanggung, Pak. Gitu. Kemudian malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga bertanya, "Man antum?" Siapa panjenengan itu? Gitu. Terus orang itu menjawab, "Ana min ummati Muhammad." Saya ini umatnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian, "Hal ra'aitumul hisab?" Gitu. Apakah panjenengan sudah melalui proses yang namanya hisab, penghitungan amal? Orang itu bingung ditanya hisab. Apa hisab? Engkau nang kalkulator. Lah, aku nggak tahu apa itu hisab itu. Kok aneh gitu kan, malaikat Ridwan. Kemudian ditanya lagi malaikat Ridwan, "Hal ra'aitumus sirat?" Apakah sampean sudah melewati ini proses siratal mustaqim? Tambah bingung lagi orang itu. Apa itu sirat? Lah, kata orang, "Tidak, aku tidak tahu itu sirat itu." Ada ditanya yang ketiga oleh malaikat Ridwan, "Bima wajadtum hadhid darajat?" Dari mana sampean dapat derajat ini? Kata malaikat Ridwan, orang yang akan masuk ke sini ini prosesnya satu, kumpul dulu, hitung dulu, hisab dulu, lintas dulu siratul mustaqim, sirat, baru masuk sini. Masuk sini atau tidak? Itu prosesnya begitu. Lah sampean kok nggak pakai hisab, nggak pakai sirat? Wes tahu-tahu sudah ada di sini. Ditanya, dari mana sampean dapat derajat itu? Nah, kemudian orang itu mengatakan, "Abadanallahu sirran fi darid dunya wa adkhalnal jannata sirran fil akhirah." Dulu ketika saya ada di Permata Gedangan gini. Di Masjid Ar-Raudhah, lah ibadah tuh nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu kalau saya ibadah tuh nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Wa adkhalnal jannata sirran fil akhirah. Maka aku dimasukkan sekarang ke dalam surga lewat pintu yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk panjenengan tidak tahu. Nah, ini Pak, ibadah yang rahasia itu adalah menjadi media mengantarkan seseorang melintasi waktu, tempat yang sangat krusial itu. Lah istilah Gus Sikdam, ya ini karena dekengan pusat ini, Pak.
Ini langsung dari Allah, langsung dari Allah, langsung sirat luas. Karena dia ibadahnya sir, nggak ada yang diketahui oleh orang lain. Apalagi dia bermaksud pamer sama sekali, tidak. Itu langsung los gitu, langsung dapat tiket khusus. Pertanyaan kita, apa ibadah yang sir itu? Ibadah yang rahasia itu apa? Ada dua pemahaman ibadah yang rahasia itu. Di dalam kitab Sirrul Asrar, ibadah yang rahasia itu puasa. Makanya puasa itu fisirri ana, as-saumu li wa ana ajzi bih, katanya. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Aku sendiri yang membalas pahala puasanya, aku sendiri, tidak perlu lewat malaikat. Itu sir. Nah, itu satu. Yang kedua, ibadah yang sir itu adalah ibadah yang dilaksanakan di dalam hati ini, Pak. Karena kalau sudah berbicara tentang qalb, itu sangat-sangat abstrak dan itu yang tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa ibadah getaran hati ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu derajatnya 70 kali lipat dibanding ibadah-ibadah yang bersifat zahir. Gitu, Pak. Nah, itu yang tidak tembus oleh catatan malaikat. Nah, orang yang mengamalkan ibadah seperti itulah dia berhak untuk mendapatkan surga yang langsung los karena dapat dekengan pusat. Gitu, Pak. Dialah orang yang sedang berhari raya, gitu, Pak. Seperti itu, ya. Kemudian yang berikut, ini belum sampai kepada sikap kita ini, Pak. Ini saya masih pengantar tentang sesuatu masalah bab iman, ya. Kemudian berikutnya, warabi'u al-yaumul ladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim fa huwa yaumun id. Nah, pada satu hari, pada satu saat nanti orang itu selamat dari prahara akhirat, kemudian dia masuk ke dalam surga, tidak sama sekali tersentuh oleh api neraka. Itulah yaumun in, itulah hari raya, katanya. Nah, yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, wal khamisu al yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yaumun id. Satu saat kelak seorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ada di dalam surga dan dia mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang tersebut sedang berhari raya. Karena di surga itu kata ulama-ulama tasawuf, itu tidak semua orang bisa melihat Allah, Pak, walaupun sudah ada di surga. Nah, orang yang sudah semacam ini yang bisa mendapatkan fasilitas bisa melihat wajah Allah, itu baru itu orang yang istimewa. Minal nabi, minal anbiya wal mursalin, wasiddiqin wasyuhada, itu semua yang bisa menikmati hal tersebut, itu, Pak. Nah, surga itu kan luar biasa itu, Pak. Sampai tertidur ya tidak terasa, Pak, di surga itu, Pak. Itu surga, masya Allah, dinikmati mawon suasana kita ini kan, gitu. Luar biasa itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang beriman itu top. Dia dapat fasilitas luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa merasakan, menikmati 5 kali hari raya gitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian modalitas keimanan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ajaban li amril mu'min, aku ini kagum gitu dengan orang-orang mukmin, itu kagum gitu. Kenapa demikian? Sebab apa? Kullu amru khairun, setiap urusannya itu bagus semua. Nggak pernah dia berkata negatif, tuh nggak pernah. Semua positif itu. Orang mukmin begitu. Luar biasa orang mukmin. Kullu khairun, semuanya baik. Dan tidak ada yang berasumsi setiap amal-amal yang dia kerjakan itu positif, baik, tidak ada. Kecuali orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah Bapak Ibu sekalian, maka masya Allah gitu. Sungguh luar biasa bagi kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tersebut diuji oleh Allah, dia bersabar,
tatkala dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Itulah ciri orang yang beriman. Nah, sungguh luar biasa. Maka munculnya kesadaran diri bahwa kita sebenarnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Tetapi tatkala kita sadar bahwa setiap aktivitas susah sehat sakit, susah sehat sakit, susah senang, kaya miskin, siklus dari perputaran kehidupan kita ini no problem baginya. Semua itu adalah sunnatullah, maka dia menyikapinya selalu dalam kondisi yang positif. Gitu. Nah, kalau sudah demikian, apapun yang terjadi, termasuk akhir-akhir ini, kita dibuat, bahkan dunia dibuat oleh situasi Timur Tengah yang begitu menggoda itu, begitu mencekam kan, dia tidak ada perubahan sikap apapun. Maka setidak-tidaknya menyikapi kondisi-kondisi yang semacam ini yang tidak lazim, paling tidak yang pertama, kita harus ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pendam, kita hilangkan kegalauan kita, keluh kesah kita, semuanya itu terjadi di atas kehendak Allah. Karena rukun iman yang keenam itu adalah qada dan qadarnya Allah itu khairihi wa syarrihi. Ada takdir Allah yang positif, yang baik, ada yang sebaliknya gitu. Nah, anehnya kita ini kebanyakan maunya yang enak-enak saja gitu. Biasanya uang banyak, kepinginnya banyak terus itu. Ketika suatu saat uangnya dikurangi sedikit, langsung resah sudah gitu. Nah itu kan perputaran begitu kan memang sudah terjadi. Maka Allah menurunkan ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Silih bergantinya suasana, silih bergantinya tempat, silih bergantinya siang dan malam, termasuk silih bergantinya situasi dan kondisi diri kita. Kadang ini putaran roda di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Perputaran ini sunatullah gitu. Nah, kita ini inginnya roda itu selalu ada di atas. Kalau di atas terus kan berarti nggak berputar, ini kan stagnan kan begitu kan. Nah, kita ini memang diputar sama Allah. Nah, mau di atas, mau di samping, mau di bawah, kita harus ridho. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian di dalam beberapa kitab, man radhiya bi qada'illah ardahullahu bi jami'i qudrah fa'aghnahu wa kafahu gitu. Barang siapa yang ridho atas ketetapan yang Allah turunkan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoi dengan ketetapan yang baik. Dia diberi cukup oleh Allah, dia diberi kaya oleh Allah gitu. Kenapa? Karena sikap mental kita, tingkat kesadaran diri kita ini yang dihargai luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ridho dengan ketetapan itu. Nah, termasuk saat suasana begini misalnya. Saya baru tahu tadi malam kalau BBM apa itu yang naik sampai 23.900 apa? Iya. Saya baru tahu. Karena apa? Karena saya tidak menggunakan yang non subsidi. Jadi nggak tahu kalau yang non subsidi tidak pernah menggunakan yang non subsidi. Ternyata ada kenaikan itu, Pak. Kaget kalau orang yang tidak biasa menggunakan itu. 24.000 Pak, hampir kurang 100.000, kurang 1.000 rupiah itu kan. Nah, kaget, hanya membuat suasana batin tuh terganggu gitu. Nah, orang-orang yang beriman, apapun suasananya, ya sudah jalani saja gitu, terima saja. Karena semua itu baik, buruk, enak, susah, sudah semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita dulu COVID, waduh luar biasa dahsyatnya itu kan.
Tapi lama-lama selesai juga dan kita dapat hikmah yang besar dari situ gitu. Maka kita harus ridho. Karena di sisi lain Allah itu dalam hadis qudsinya mengingatkan kepada kita gitu. Man lam yarda ala qada'i wa lam yashkur ala ni'amai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwa. Sampai begitu Allah warning kepada kita, mengingatkan kepada kita. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmatku, yang tidak bersabar dengan ujian-ujianku, falyakhruj min tahtis samai, keluarlah kalian dari bawah kolong langitku, wal yatlub rabban siwa, carilah Tuhan selain aku. Mana mungkin gitu loh Pak. Kita ini berpijak di atas buminya Allah, kita bernaung di bawah langitnya Allah. Kalau Allah memberikan penegasan yang semacam ini agar kita ini bisa tahu diri gitu. Nah ini kan luar biasa. Kita disuruh ridho dengan ketetapan Allah, kita disuruh banyak bersyukur atas segala nikmat, karena terlalu banyak nikmat yang telah kita rasakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita harus bersabar ketika kita berada pada situasi yang tidak normal. Katakanlah seperti saat ini. Ini saya kemarin diajak bicara, bincang-bincang sama teman-teman Pak. Tat, duit masjid sampean ku piro? Kenapa saya bilang begitu? Ini takmir masjid mulai pada galau ini. Kenapa? Uang kasnya masjid itu akan dikelola oleh pemerintah. Katanya begitu gitu Pak. Karena kalau uang masjid dikelola oleh pemerintah, kenapa? Saya gitu Beb. Saya bilang gitu. Ya negara kan kurang duit, saya ini negara entek duit. Makanya duit masjid itu dikumpulno gitu. ya sudah, jalan saja, sudah normal saja gitu. Ya sudah, gimana? Ya ngikutin aja lah, wong itu cuma wacana Beb, tak bilang gitu. Kebetulan saya punya sahabat di Inggris yaitu Habib itu ya, jadi telepon saya begitu, ya duitnya sama nih delon sik piro duitnya sama niku. Yes, ndak apa-apa Beb, yes, masjid saya kan cuman berapa aja deh, gak kira MM-an bilang gitu. ya ini kan membuat suasana kita jadi berubah kadang. Itu kan situasi yang tidak normal gitu Pak. Nah ketika hal yang semacam ini diingatkan oleh ini, kita harus ridho dengan ketetapan Tuhan. Kalau memang sudah itu ketetapan Allah, gimana lagi? Nah, yang pertama itu harus ridho. Yang kedua, kita harus bersabar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita Allah sudah memberikan informasi kepada kita melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, bahwa kita akan suatu saat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut, kurang sesuatu lah, kurang harta benda, uang, makan, dari semuanya itu. Wal ju', lapar gitu. Wal khauf, macam-macam itu semuanya. Takut karena memang ada sesuatu yang akan mencelakakan kita, takut karena dunia digoncang oleh perang misalnya begitu. Itu kan sudah biasa, itu sudah diberitahu Allah, kamu akan berhadapan dengan situasi yang suatu saat tidak normal. Wa basyiris sabirin, itu. Tapi berbahagialah orang-orangnya. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Harus sabar dengan itu, sabar menjalankan, tetap kita istiqomah menjalankan perintah Allah, istiqomah meninggalkan larangan Allah, istiqomah juga kita menyikapi secara positif ketika kita berhadapan dengan musibah. Itu semuanya. Itu harus bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dapat pahala yang bighairi hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disiapkan seperti itu oleh Allah Subhanahu. Maka luar biasa, harus bersabar gitu. Nah, kemudian yang berikutnya harus bersyukur. Bersyukur dengan apa? Lah Pak, ini suasananya genting, mau bersyukur dengan apa? Loh,
Itu kan hanya sebagian saja perasaan kita. Alam ini dirubah oleh Allah. Seakan-akan tidak ada lagi nikmat-nikmat yang kita rasakan. Tidak. Bukankah telah disampaikan dalam kitab yang saya baca, Tambihul Ghafilin, ada seorang hamba, dia ahli ibadah, tidak tanggung-tanggung, ibadahnya 500 tahun. 500 tahun. Ibadah 500 tahun ini tidak cukup menebus satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu bola mata yang dia nikmati selama 500 tahun untuk beribadah, tidak cukup pahala ibadahnya menebus satu nikmat ini. Lalu berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya, kita tinggal muhasab itu. Rambut kita, hidung kita, tubuh kita, semuanya ini adalah nikmat-nikmat yang tanpa ada seorang pun mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka apapun misalnya terjadi gejolak yang luar biasa menghancurkan, katakanlah begitu, itu bukan satu-satunya, tapi ada nikmat Allah Subhanahu wa taala lain yang masih tetap bisa kita nikmati, kita rasakan. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah, kata Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu seperti itu. Akan ditambah lagi, terus ditambah ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Nah, itu bersyukur. Kemudian ada pelajaran yang sangat luar biasa diajarkan oleh guru-guru tasawuf, Pak. Dengan banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah mensyukuri nikmat Allah gitu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, "Idza dzakartani syakartani." Ketika kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itulah tanda kalian mensyukuri nikmat Allah, bersyukur kepada Allah. Wa idza nasitani kafartani. Ketika kalian lupa kepada Allah, itulah kalian telah kufur atas nikmat Allah. Ini bersyukur. Pak ngapunten, isyroknya jam pinten? 29 nggih. Nggih. Dan 30 nggih. Baik. Biasanya sampai isyrok nggih, sampai sing. Siap. Satu lagi, yang keempat. Ya, kita harus ikhlas dalam setiap amal-amal yang kita lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah tidak perintahkan kepada siapapun, kepada kita ini untuk beribadah kecuali harus dengan cara yang ikhlas. Dan ikhlas itu top. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rabb, ma huwal ikhlas?" Wahai Allah, apa sih sebenarnya ikhlas itu? Al-ikhlasu, ikhlas itu sirrum min asrari. Ikhlas itu adalah satu rahasia dari sebagian rahasia-rahasia yang ada pada diriku. Auda'tuhu, aku berikan yang rahasia itu alaman ahbabtu min ibadi, kepada orang yang aku cintai dari hambaku ini. Maka ketika seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ikhlas top, itu adalah tanda orang tersebut dicintai oleh Allah. Itu pilihan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan, semua umat manusia itu bisa digoda oleh setan. La'ughwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin, kata iblis itu, semua manusia akan aku sesatkan, akan aku goda, illa min kecuali satu orang yang tidak bisa aku goda, minhumul mukhlasin, di antara mereka yang ikhlas. Nah, tulus. Bagaimana agar kita bisa ikhlas? Hidupkan hati ini untuk selalu berzikir, mengingat kepada Allah. Baru setiap langkah, setiap perbuatan yang kita lakukan, dia disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu ketika melaksanakan sesuatu hal, dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di dalam hatinya ada Allah,
sudah melekat pada diri kita, maka pekerjaan apapun yang kita kerjakan, dia senantiasa didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 4 sikap ini mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi yang tidak pasti akhir-akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.